Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Faqala ta'ala fil karim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah berlalu 1 minggu, bulan yang kita rasakan betapa indahnya kita melaksanakan berbagai macam aktivitas kita di dalamnya. Tidak terasa pula bahwa kita ini sudah memasuki bulan baru, bulan Syawal. Ketika khatib Jumat yang lalu telah menyampaikan bahwasanya mari kita sama-sama untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Setelah kita melewatkan bulan barokah, bulan yang penuh kenikmatan di dalamnya untuk beribadah, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, maka khatib pun menyampaikan di situ bahwa ada bekaskah setelah bulan Ramadan yang kita rasakan nikmat-nikmat itu, nikmat ibadah, nikmat Al-Quran, nikmat bersedekah. Sampai sekarang sudah melewati 1 minggu, apakah ada bekas yang dalam diri kita tetap kita lakukan sebagaimana di hari-hari di bulan Ramadan? Salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan pelindungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa setia pada niat zaman. Sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad kepada semua manusia, qul in kuntum tuhibbunallaha, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah. Semua kita ingin menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tidak ingin lepas dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah cinta itu Allah berikan kepada kita? Atau hanya sekedar kita mimpi ingin dicintai Allah, kenyataan Allah murka kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," kata Allah. Jika kamu ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala macam titah dan perintah Rasulullah SAW, contoh-contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka wajib kita ikut mengikuti. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah bakal mencintaimu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah pun akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Ini syarat kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin Allah mencintai kita, mencintai hambanya, manakala hambanya itu adalah tidak mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus
hambanya yang soleh, hambanya yang terpilih, hambanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpilihlah hamba itu. Dan Allah memberikan pengajaran kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam. Kemudian diajarkanlah oleh Rasulullah SAW, disabarkanlah yang agama yang hak ini, agama yang benar ini, agama yang diridhoi Allah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bersyukur kita mendapatkan hidayah kudus ini, hidayah agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dinna indallahi Islam." Sesungguhnya agama diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kita bersyukur bahwasanya kita sudah mendapatkan hidayah kudus ini, hidayah agama ini, yang harus kita terus pelihara dan pelajari sehingga kita paham tentang Islam, kita mengerti tentang Islam, kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka pelajari Islam dengan benar. Ini hidayah yang mahal, yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Kita salah satu orang terpilih dengan Islam ini. Jangan sampai Islam ini copot dalam diri kita. Kita sering melihat ada seorang yang dia Muslim kemudian murtad. Nauzubillah min dzalik. Berarti tidak dijaga oleh Allah hidayahnya. Maka kita harus terus menjaga hidayah-hidayah kita ini. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah di atas sunnah, ini yang juga mahal. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita ikuti. Jangan kita mengkhianati Rasul. Islam sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, semuanya utuh, semuanya sempurna, dan tidaklah dimatikan oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah sempurnanya Islam ini diajarkan kepada seluruh makhluk ini, kepada manusia ini diajarkan, tidak ada yang disembunyikan, semuanya jelas. Sekali lagi, Rasulullah SAW tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah sempurnanya agama ini disampaikan kepada umat ini, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi agamamu, telah kuridhoi agamamu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Ini Islam yang dari Allah Subhanahu wa taala harus kita pegang erat-erat. Allah katakan qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang yang beriman. Siapa yang beriman, yang berbahagia itu diantaranya adalah menjaga sholat kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jamaah sekalian, ketika khatib Jumat yang lalu saya menyampaikan, apakah masih ada membekas dalam diri kita setelah 1 bulan penuh Ramadan dilaksanakan, kenikmatan beribadah. Wasabiril wasadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Qanit, terus menerus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah setelah Ramadan nikmat yang namanya ibadah kita ini, salat kita nikmat, khusyuk, bangun malam kita tetap terjaga, atau sudah terlewatkan kembali? Setelah 1 minggu kita lepas di bulan Ramadan, ternyata salat malam pun kita sudah lepas lagi, baca Quran pun sudah lepas lagi, Al-Quran disimpan, ditaruh di lemari-lemari dengan rapi, tidak lagi diambil lagi, tidak dibuka lagi. Sedekah-sedekah kita pun juga mulai lemah. Sholat berjamaah pun mulai lemah. Yang biasanya kita sholat 5 waktu ke masjid, sekarang tardina bobokan. Kita nikmat tidur, lohor terlewatkan ke masjid, maghrib terlewatkan ke masjid, subuh terlewatkan ke masjid, menunjukkan bahwasanya kita tidak punya di situ, tidak mendapatkan sesuatu setelah diajari 1 bulan penuh.
Orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang yang mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semakin ke sini, semakin bertambah iman kita, bertambah kuat iman kita, bertambah takwa kita, bertambah ketaatan kita Allah SWT, bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin melemah. Pantas jauh berbeda antara kita dengan para sahabat. Sahabat Rasulullah SAW di pertengahan Ramadan, ketika akan ditinggalkan Ramadan, mereka menangis dan menangis. Menangisnya apa? Menangisnya takut-takut yang namanya Ramadannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Capeknya, lelahnya, sholat malamnya, sedekahnya, saumnya, semuanya takut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis. Bahkan dia sampai-sampai, ya Allah pertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Saking nikmatnya menikmati di bulan Ramadan. Kita ketika masuk akhir Ramadan kita bahagia. Karena kita sudah bebas, sudah merdeka dari tekanan-tekanan latihan-pelatihan di bulan Ramadan. Tidak saum lagi, tidak baca Quran lagi, tidak sholat 5 waktu lagi di masjid. Inilah kita. Olehnya lewatkumullah, khatib selalu mengingatkan, setelah Ramadan selesai, sekarang sudah 1 minggu lewat, bulan yang kita selalu kita rindukan, kita pegang, kita nikmati. Maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Lihat diri kita, apakah ada kelebihan setelah mendapatkan bulan Ramadan tadi, atau ternyata kita masih makin melemah. Sholat 5 waktunya tidak ke masjid lagi, Al-Qurannya sudah disimpan lagi, sedekahnya terlewatkan lagi, sholat malamnya juga terlewatkan kembali. Belum tentu tahun depan kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Saudara kita, jangan Masjid Abu Bakar Siddiq di akhir bulan Ramadan, Allah telah menjemput nyawanya. Tanggal 30 Ramadan, pas hari Jumat, jam 11:30, Allah telah merenggut nyawanya. Insya Allah husnul khotimah. Ini pelajaran bagi kita, betapa indahnya seorang ini sedang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan full, itikaf full, baca Quran full, Masya Allah. Kemudian bersamaan dengan perginya Ramadan, dia pun ikut pergi, dia pun pulang bersama Ramadan. Bagaimana dengan kita? Olehnya jangan merasa diri kita ini adalah masih sehat, masih kuat, masih muda, masih jauh dengan kematian. Tapi marilah kita sama-sama setelah bulan Ramadan, sebagai pelatihan kita, sebagai pendidikan kita, yuk kita tingkatkan di bulan-bulan Syawal, peningkatan. Bulan Syawal itu ada peningkatan apa? Peningkatan ibadah kita, ketaatan kita. Dan segala macam ditingkatkan untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebaliknya, kita makin sini makin membleh, makin ke sini makin lemah. Sekali lagi saya ingatkan, khususnya khatib, mari kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat iman kita, perkuat ketaatan kita, perkuat berbagai macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan kita semua kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahul Qur'anil azim wa nafa'ani. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah ayat, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, bersih dari kotoran syirik, bersih dari kotoran bid'ah, bersih dari berbagai macam noda kemaksiatan. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang yang suci dirinya,
suci dari kesyirikan, suci dari kebid'ahan, suci dari maksiat, maka haram baginya api neraka menjilat tubuh orang-orang tersebut. Seorang muslim yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan diri dari kesyirikan, maka haram baginya api neraka menjilat tubuhnya. Maka bersyukur kita dengan Islam ini. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasana, celakalah, rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori akidahnya dengan kesyirikan, dengan bid'ah, dengan berbagai macam noda-noda maksiat dan kedurhakaan. Maka jadilah kita orang yang bertakwa, orang yang berbahagia, yang mensucikan dirinya, bersih dari kesyirikan, dari kemusyrikan, dari kebid'ahan, dari berbagai macam noda-noda maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam. Mudah-mudahan Allah tetap menetapkan kita iman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak mematikan kita semua kecuali Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita berkumpul di masjid yang mulia ini, Allah pun kumpulkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna husnul khotimah. Allahumma arzuqna husnul khotimah. Allahumma arzuqna husnul khotimah. Allahumma inna as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut wa a'udzubika min as-su'. Allahumma inna as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut wa a'udzubika min as-su'. Allahumma inna as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut wa a'udzubika min as-su'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa da'wana aqimis shalah.